Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu teori manajemen, Ibu Nila Azizatus Sofia MPD yang saya hormati, serta kepada semua rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan. Teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Siti Fatimah, mahasiswa Fakultas Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dan UAS di bidang studi teori manajemen. Tema yang saya bahas pada video kali ini yaitu pengembangan diri dan pendidikan. Judul yang saya ambil yang pertama adalah pengembangan diri, strategi kunci menggapai kesuksesan. Sebagian besar individu membangun sebuah kemampuan pengembangan diri melalui pendidikan, mentorship, pendampingan dengan ahli, dan berbagai kegiatan peningkatan potensi diri lainnya. Mengetahui serta memahami strategi yang tepat cocok untuk peningkatan kapasitas diri sehingga dapat membantu kita untuk menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, apa itu kemampuan pengembangan diri? Pengembangan diri merupakan kualitas dan kemampuan yang dapat membantu kita untuk bertumbuh lebih baik dari sisi personal maupun jenjang karir profesional. Dalam artian lain, pengembangan diri merupakan kumpulan kemampuan yang dapat membantu kita untuk menuntun pada sebuah progres menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kenapa pengembangan diri itu penting? Kemampuan pengembangan diri memiliki peranan penting karena kemampuan tersebut dapat membantu kita untuk membuat sebuah strategi dan juga rencana taktis untuk pengembangan diri secara personal bahkan juga secara profesional dalam rangka pencapaian yang diharapkan. Hal tersebut dapat membantu kita untuk mengasah kemampuan diri ketika berbagai kemampuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk pencapaian tujuan personal maupun profesional. Pengembangan karir, peningkatan bakat, dan juga kemampuan memperbaiki diri, serta mencari pemenuhan dan kepuasan diri. Cara meningkatkan kemampuan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri merupakan sebuah proses yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Berikut ini ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut ya teman-teman. Yang pertama, hadapi ketakutan yang ada. Ketakutan dapat menjadi sebuah penghambat bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, ketika kita memiliki ketakutan untuk berbicara di depan halayak umum, maka kita dapat menghadapi ketakutan itu dengan mengambil dan bergabung ke dalam sebuah kelas pelatihan public speaking untuk membantu kita menjadi lebih berani dan dalam berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, membaca untuk meningkatkan kemampuan pengembangan diri. Melalui kegiatan membaca, kita dapat memperdalam pengetahuan, memperbanyak penguasaan kosakata, serta menjaga kita untuk selalu terhubung dari informasi-informasi yang baru. Metode membaca juga dapat membantu kita untuk menstimulasi pikiran dan membantu kita untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, mempelajari berbagai hal baru. Teruslah haus untuk mempelajari hal-hal baru baik secara mandiri ataupun bergabung dalam sebuah kelas. Sebagai contoh, mungkin kita dapat bergabung untuk mengambil kelas bahasa asing, penggunaan aplikasi, atau bahkan memperdalam kemampuan menulis. Selain itu, menghadiri sebuah seminar dan juga forum dapat menjadi media yang mampu memberikan banyak hal baru bagi kita. Poin keempat, terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. Nah, dalam sebuah proses peningkatan diri, diperlukan berbagai sudut pandang dari orang lain untuk kita melihat sejauh mana kita sudah berprogres. Kita dapat bertanya kepada anggota keluarga, teman, rekan kerja, bahkan atasan kita untuk meminta masukan, saran, serta kritik yang dapat membantu kita untuk dapat lebih dalam melihat lebih dalam progres yang sudah kita lakukan. Nah, gunakan hal-hal positif dari berbagai tanggapan yang ada untuk membantu kita meningkatkan kemampuan kita. Yang kelima, jejaring relasi untuk pengembangan diri. Semakin sering kita berinteraksi dengan banyak orang, semakin banyak pula ide-ide baru yang dapat kita pelajari. Selain itu, dengan berinteraksi dengan orang lain, kita dapat pula mengetahui bagaimana strategi yang efektif untuk berkomunikasi bahkan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan kita. Yang keenam, tetaplah mencatat dan menulis.
Dengan menulis berbagai catatan bulanan, mingguan, bahkan harian dapat membantu kita untuk meningkatkan kesadaran diri dan menjadi bahan refleksi atas kegiatan, pengalaman, eh, dan juga keputusan yang telah dilakukan dalam waktu sebelumnya. Nah, teman-teman, materi kedua yang akan saya bahas di video kali ini yaitu pendidikan. Pada era serba canggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan, pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindar dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Lalu, apa sebenarnya pengertian pendidikan itu? Mengapa pendidikan penting bagi kehidupan kita dan menjadi generasi dan juga generasi masa depan? Nah, pengertian pendidikan menurut ahli pedagodik dari Belanda, Regenfeld, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu ada juga menurut Cringe dan Rexosiswoyo mengemukakan bahwa mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Menurut GBHN 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Terdapat beberapa konsep dasar mengenai pendidikan, yakni yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup atau long life education. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. Konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah memberikan pengertian bahwa pendidikan tidak identik dengan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang ketiga, bagi manusia pendidikan merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, sehingga dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan begitu saja, supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Nah, tujuan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu negara dengan negara lain tentu akan berbeda tergantung dasar negara, filsafat hidup, dan juga ideologi negara. Sehingga sebagai manusia Indonesia, pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku yang sesuai pada nilai-nilai Pancasila, juga untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya kedewasaan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menyebut seorang individu telah menjadi dewasa, yakni mandiri, dapat hidup sendiri, tidak menggantungkan hidup pada orang lain, dan dapat mengambil keputusan atas hidupnya, juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Memahami norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur dalam pendidikan. Yang pertama, peserta didik pada zaman sekarang, peserta didik tidak selalu menjadi pihak yang menerima informasi dari pendidik saja. Bisa saling memberikan timbal balik kepada pendidik antar peserta didik lain. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dapat berbeda dengan peserta didik lain. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan pendidikannya. Yang kedua, pendidik. Pendidik dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang pertama pendidik kodrat, yakni
Orang tua pendidik pertama sejak individu lahir ke dunia. Yang kedua ada pendidik profesi atau guru. Orang tua selaku pendidik kodrat dilakukan bukan atas kemauan anak, melainkan semata-mata secara kodrati bahwa mereka harus mendidik anaknya dengan cara dan aturan yang berbeda-beda. Pendidikan yang sering di Arab adalah tarbiyah atau ta'lim. Kedua istilah tersebut diambil dari kata roba dan allama dari Dr. Ahmad Syar Dr. Dr. Ana Syarabsi membedakan antara ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim adalah pengajaran dan informasi-informasi biasanya dalam otak, sedangkan tarbiyah mengandung pengertian, pengarahan, pendidikan, dan latihan. Ta'lim mengarahkan pertama-tama kepada kecerdasan akal, ingatan, dan hafalan. Sedangkan tarbiyah pertama-tama mengarahkan kepada pendidikan jiwa, rohani, dan juga hati. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa al-ta'lim dalam dunia pendidikan berarti pengajaran yang hanya memberikan ilmu semata kepada anak didik. Sedangkan at-tarbiyah berarti pendidikan yang mencakup aspek ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, pendidikan menurut Islam ialah menumbuhkan pikiran manusia serta mengatur akhlak dan perangannya berdasarkan ajaran Islam. Nah, pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Nyai Aisyah Dahlan bahwa pendidikan adalah membina pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai kedewasaan dalam arti yang seluas-luasnya baik rohani ataupun jasmani serta memupuk kemampuan anak baik mental, fisik dan juga teknis dapat berdiri sendiri menghadapi tantangan-tantangan hidup dan juga lain sebagainya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.